Dari ketiga poin yang Ibu ajarkan tadi, saya ingin memberikan contoh atau sebuah perbandingan keluarga yang mungkin bisa kita tiru atau mungkin tidak kita tiru dalam keluarga kita. Nah, kita bisa belajar dari yang pertama, keluarga Yakub. Kita tahu bahwa Yakub memiliki 4 istri. Ya, istri yang pertama bernama Lea, yang kedua bernama Rahel, yang ketiga itu bernama Bilha, dan yang keempat bernama Zilpa. Nah, Bilha dan Zilpa itu adalah budak, ya, seorang budak dari kedua istri si Yakub. Nah, kenapa bisa 4? Ya, kita tahu bahwa pertama Lea memiliki 4 anak. Dia memberikan 4 keturunan kepada Yakub. Nah, ketika Rahel mengetahui itu, Rahel sangat cemburu. Ya, Rahel tidak mau kalah dengan Lea kakaknya. Akhirnya apa? Dia memutuskan untuk memberikan budaknya Bilha supaya apa? Supaya memperoleh keturunan. Nah, dari situ akhirnya Yakub itu menikahi si Bilha dan menghasilkan 2 anak. Nah, ketika itu juga timbul kecemburuan terhadap Lea. Kenapa? Ya, dia bisa beri keturunan melalui budaknya. Nah, akhirnya apa? Lea juga berupaya untuk ingin memberi keturunan lagi kepada si Yakub, yang mungkin pada saat itu dia merasa dia tidak bisa memberikan anak lagi, sehingga dia mengusulkan kepada Yakub untuk memberikan budaknya bernama Zilpa kepada Yakub untuk dinikahi. Akhirnya apa? Dia memperoleh 2 anak juga. Ya. Nah, setelah itu juga dari ketika Zilpa melahirkan 2 anak, akhirnya Lea juga menghasilkan anak. Ya, tapi Rahel juga pasti memiliki keturunan. Ya, Tuhan memberikan Rahel itu keturunan. Akhirnya Yakub itu memiliki 13 anak, 13 anak. Nah, kalian tahu bagaimana kehidupan anak-anaknya? Ya, kita tahu bahwa ke-12 anaknya sangat juga mengalami rasa cemburu, ya. Mereka cemburu terhadap siapa? Si Yusuf, ya. Sehingga ketika mereka cemburu, mereka melakukan hal yang jahat kepada Yusuf. Mereka menjual Yusuf. Itulah karena rasa cemburunya. Kita lihat, ya, ketika keluarga mencontohkan suatu sifat atau suatu sikap di dalam anak-anaknya, maka anaknya meniru. Itu adalah sistem edukasi artinya. Kita tidak mengajarkan, tapi anak-anak cenderung meniru apa yang telah kita lakukan. Nah, itu sangat tidak baik kita lakukan dalam keluarga. Dan yang kedua, kita bisa saya kasih contoh itu terhadap keluarga Timotius, di mana kita tahu bahwa Timotius itu memiliki ibu bernama Eunike, ya, dan neneknya bernama Joyce, ya. Lois bernama Lois. Akhirnya Timotius ini adalah seorang muridnya si Paulus. Ya, Paulus itu di dalam pelayanan Paulus, Timotius ini selalu cenderung mengikuti Paulus, ya. Artinya dia muridnya si Paulus. Nah, apa yang dia dapatkan di masa kecilnya? Timotius ini mendapatkan ajaran-ajaran yang baik dari orang tuanya. Memang pada dasarnya orang tuanya itu adalah orang tua yang sangat hidup di dalam Tuhan. Ya, jadi masa-masa kecilnya orang tuanya selalu mengajarkan Timotius tentang nilai-nilai Kristiani, tentang iman yang benar, sehingga ketika masa besarnya Timotius tumbuh menjadi anak yang penuh dengan pelayanan terhadap Tuhan. Jadi kamu pilih yang mana? Apakah kamu ingin menjadi keluarga seperti keluarga Yakub, atau menjadi keluarga yang seperti Timotius yang akhirnya menjadi pelayan yang baik bagi Tuhan? Nah, dari sini kita bisa bandingkan, dan kamu juga bisa belajar, ya. Kalau kurang paham lagi, kamu bisa baca lagi lebih lanjut lagi narsnya di dalam Alkitab. Kalau di dalam cerita Yakub itu tertulis dalam Kejadian 30, kalau Timotius itu tertulis dalam 1 Timotius. Kamu baca di situ ada, ya, bagaimana riwayat perjalanan mereka. Ya, demikian dari Ibu. Ya, kalau misalnya kurang paham lagi, bisa diputar-putar kembali videonya dan bisa kamu simpulkan sendiri dan catat di buku masing-masing. Demikian dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.